sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya, kemarin libur ya. Puasa pertama. Ini suaranya Mas siapa ini tadi kok seperti robot. Itu anunya mungkin sinyalnya kurang begitu bagus. Baiklah. Kemarin kita membicarakan yang pertama yaitu bedanya antara parametrik dan non parametrik ya. YouTube dalam satu penelitian nanti ini termasuk penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif, bukan penelitian kualitatif. Berbeda sekali masalahnya. Saya ulang sedikit. Penelitian kuantitatif ya, dari teori kemudian dicocokkan di lapangan. Ya, dicocokkan di lapangan. Teorinya teori apa? Teori dari variabel-variabel yang akan dibuat untuk penelitian. Ya, variabel-variabel itu merupakan alat yang dipakai untuk penelitian. Ya, jadi variabel-variabel itu apa? Ya. Nah, kemudian dari variabel itu nanti di breakdown untuk mengukur dari variabel. Ukuran variabel itu adalah indikator. Ya, misalnya variabelnya apa? Reliabilitas, ya, misalnya keuangan. Itu mengukur reliabilitas itu diukur oleh apa? Ini datanya biasanya kalau keuangan datanya data sekunder. Tapi kalau saudara nyebar quest, datanya data primer, nah itu dari indikator itu. Indikator nanti dibuat questionnaire. Kemudian ditanyakan di lapangan, cocok tidak, setuju tidak, begitu. Nah nanti diolah, mau pilih apa? Yang kalau di kuantitatif mau pilih menggunakan parametrik atau non parametrik. Ya, kalau memilih parametrik berarti ada persyaratan-persyaratan tertentu. Ya, persyaratan harus dipenuhi dulu. Apa persyaratannya? Ya, kalau nanti mengolah datanya pakai SPSS, ya kerangka pikirnya gimana itu? Saling berhubungan, timbal balik atau tidak? Ya, ada sebab akibat atau tidak? Kan gitu ya. Antar variabel. Ya, kalau hubungannya timbal balik, pengaruhnya timbal balik antar variabel, jangan gunakan SPSS. Tapi gunakan PLS atau SEM. Cuma harus diperhatikan PLS dan SEM itu tergantung dari sampelnya. Kalau SEM, sampelnya antara 100 sampai 200. Ya, tetapi kalau PLS bisa di bawah 100. Nah, nanti kerangka bikinnya bagaimana? Nah, itu. Tetapi kalau non parametrik, ya, non parametrik, datanya ini data primer juga, bisa juga sekunder, tetapi data yang tidak normal. Kalau tadi parametrik datanya normal. Ya, datanya normal. Artinya data itu kalau dilihat mediannya, modusnya, median, modus, rata-ratanya, ini posisinya di tengah. Tapi kalau yang tidak normal, itu bisa, kurvanya itu bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan, atau lancip. Ya, gitu. Nah, ini salah satu alat, kemarin ada beberapa, sekitar ada 9, ya, untuk non parametrik
datanya yang tidak normal, datanya kurang dari 30. Salah satu alatnya yaitu chi-square. Ya, jadi nggak bisa. Ya, ya chi-square ini ada dua. Yang pertama yaitu chi-square untuk menguji keserasian atau sering disebut goodness of fit. Keserasian antara realita, ya, realita itu yang kita amati dengan harapan. Kalau realita dan harapan itu berbeda, ya, atau sama, berbedanya bisa lebih besar, bisa lebih, ya, misalnya ini. Ya, jadi untuk menguji seberapa tepatnya frekuensi yang diamati atau yang realita di lapangan cocok atau selaras dengan frekuensi yang diharapkan. Antara kaget bareng ngantuk. Ekspektasi, ya, itu. Misalnya ini, seorang peneliti ingin melihat, ya, harga saham yang akan datang. Ya, nilai yang diharapkan apakah yang diharapkan FE, ya, dan harga saham pada saat ini atau pada saat kejadian realitanya. Ya, jadi kita uji. Nah, makanya ujinya adalah uji keselarasan untuk menguji apakah ada kecocokan atau keselarasan antara harapan, yaitu harga saham yang akan datang dengan kenyataannya. Ya, jadi ini bisa, ya. Tapi kalau ini normal, datanya normal, itu bisa langsung dengan kerangka pikirnya. Tapi kalau ini enggak satu-satu, harga terhadap apa dan sebagainya. Ya, jadi ini dari harga. Jadi itu harga saham yang akan datang dengan kenyataannya. Misalnya sudah mengharapkan harga saham yang akan datang itu terjadi kenaikan, ya, saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas, ya, sekuritas, perusahaan perbankan atau perusahaan asuransi. Misalnya, semuanya harapannya 13% atau 14% atau 15%. Tapi ternyata bulan depan itu terjadi gejolak. Sehingga akan terjadi perubahan frekuensi harga saham dari 3 lembaga itu. Kita pasti, ya, apakah bawahnya atau di atasnya. Itu sama. Nah, jadi itu. Jadi keselarasan, ya, makanya ujinya uji goodness of fit, ya, keselarasan. Nah, makanya tadi saya katakan ada hal yang penting, frekuensi yang diharapkan sama atau tidak sama. Tidak sama itu bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Ya, tentunya kalau sama, keputusannya bagaimana, implementasi bagaimana. Tetapi di dalam kuantitatif ini hanya sampai keputusan statistik. Tapi nanti kalau di dalam penelitian, implikasinya bagaimana, implementasinya bagaimana. Apa yang harus dilakukan, karena ini berhubungan saham, para investor, orang yang memberi saham. Apa yang harus dilakukan para pemilik saham, artinya perusahaan yang mengeluarkan saham. Ya, supply dan demand-nya itu harus dilihat. Ini implementasinya kalau di dalam penelitian itu bisa diungkap. Tetapi kalau di
di analisa kualitatif cukup sampai di situ saja keputusannya. Ini Bali ini terancam Ya. Pak Sido. Lagu dulu lunas Bang Jelas Gedung. ya, Modern. pelan-pelan saya. Sing melu kudu Ya. lunas Bang Gedung. Frekuensi yang sama. Contoh frekuensi yang diharapkan sama. Analisis dari sekuritas, ya. Kemudian Kanada sekuritas, Evergreen, ya. Sekuritas ya di bursa efek. Ya, jadi ini mempunyai harapan bahwa harga saham pada awal perdagangan tahun 2019 akan meningkat 13%. Ya, harapannya begitu. Hasil perdagangan pada minggu pertama tahun 2019 sebagai berikut. Ya, jadi misalnya ini dibuat misalnya ini bulan apa? Bulan Maret, ya. Di akhir-akhir seperti ini. Nanti harapan kami Maret, April atau setelah Lebaran terjadi peningkatan saham 13%. Nah, datanya diambil hari ini misalnya gitu. Ya. Data kita ambil hari ini. Dari sekuritas itu, ya. Nah, kita ketahui ada 10. Nah, makanya sampelnya kecil, 10. Dan perusahaannya ini macam-macam. Pokok perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia. Bisa saja saudara melihat dokumentasi perusahaan yang satu jenis, food and beverage, ya, bursa yang mengeluarkan saham, harganya gimana? Bisa juga perbankan macam-macam bank, ya. Bisa juga asuransi juga sering mengeluarkan saham, harganya gimana? Nah, ini ada Aneka Tambang, ya, ini macam-macam, ada Astra, ya, Agro Lestari, ya, ini persentase ternyata realitanya persentase perubahan harga sekuritas atau saham ya, itu 14%. 4%. 10%. 56% itu paling tinggi perubahannya Astra. Nah, ini frekuensi bahkan ada turun 3%. Ya, ini. Nah, ini data pada saat itu kan gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi supaya saudara ini awal perdagangan ya bulan sekarang lah itu ya harapannya nanti bulan Maret, April atau akhir April itu naik menjadi 13%. Ya. Jadi data sekarang ini kayak gini. Ya, harapannya naik. Jelas ya, ini ya. Ini kan bisa ya ada 10 perusahaan. Ya, ada 10 perusahaan. Ya. Biasanya untuk memudahkan analisis, saudara kalau mencari data di bursa efek, satu jenis saja. Perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Supaya analisisnya akan sama, mudah. Tapi kalau macam-macam, karakteristik perusahaan Aneka Tambang dengan misalnya BNI itu Bank Danamon itu berbeda. Ya, jadi kita sejak awal memilih sampelnya atau memilih analisisnya, ya, itu sudah digeneralisasikan. Ya, saya minta nanti digeneralisasikan. Ya, respondennya sudah digeneralisasikan. Misalnya nanti saudara meneliti UKM,
Campon macam-macam. Nah, di Semarang Mbak itu ada Rosiswa 10 Pabrik, terus klaster. kalau Jambir gitu. Ya. Terus sama Mbak Yuda sih. Ada 10 klaster. Ada klaster pangan, klaster handicraft, ya. Kok aku tuh kok tak kontak. Kok tak kontak. Kok mati sih? Recording in progress. Bang, dengan untuk aneka tambang bagaimana? Mati. Ojek 6,3. Ya. Karena aneka tambang yang dikelola adalah hasil tambang. Ya, mesti Pak. Tapi kalau ini bank, keuangan kan gitu kan, Mana? kondisinya berbeda. Makanya saya sarankan, ya ini saya berikan contoh tapi bermacam-macam ya. Saya tidak melihat apakah ini karena bukan penelitian ya. Ini adanya contoh saja, ya bermacam-macam. Tapi nanti menyulitkan kita, ya karena sangat variabel sekali apa ya. Variasinya cukup banyak kegiatannya. Ya, jadi itu. Nanti kalau UKM misalnya sudah melakukan penelitian UKM, juga UKM apa yang akan diteliti supaya lebih mudah. Ya, jadi ini 4, 10, 56, ada min 3, 29 dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, langkahnya apa yang harus kita lakukan? Dari data tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa prosentase perubahan harga saham sama dengan harapan analisis kita? Ya, apakah perubahan harga saham sama? Makanya langkah yang pertama buat hipotesisnya. Karena kuantitatif itu untuk menguji hipotesis. Hipotesis kemarin pada awal saya katakan, hipotesis itu ada, ini ada H0 dan H apa? Ya, HA atau H alternatif. H0 itu adalah hipotesis nol. Hipotesis yang kondisinya tidak ada perubahan apapun, stagnan. Yang alternatif bisa berubah, ya, berubah itu bisa naik, bisa turun, ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, makanya hanya tidak ada perbedaan antara nilai atau frekuensi observasi, ya, yang teramati dengan nilai atau frekuensi yang diharapkan. Jadi kosong. Ya. Kemudian alternatifnya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ya, lihat kalimat hipotesisnya jangan dikatakan diduga tidak ada, jangan. Diduga itu sendiri sudah hipotesis. Ya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara yang harus dibuktikan. Ya, jadi ini ada perbedaan antara nilai atau frekuensi observasi atau teramati dengan nilai atau frekuensi yang diharapkan. Ya, nah di sini maka hipotesis statistiknya ini statistik H0 adalah F0 sama dengan FI, berarti tidak ada perbedaan. Nah, kemudian alternatifnya kalau sama berarti ya F0 tidak sama dengan FI. Artinya nanti ujinya adalah uji dua sisi. Sisi yang negatif, sisi yang positif. Kiri kanan. Ya, karena di sini tidak ada perbedaan, berarti kan nol. Ya, nolnya sama, tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan taraf keyakinannya. Dan di sini yang perlu saudara ketahui bahwa taraf keyakinan kesalahan yang bisa ditoleransi. Ya. Taraf nyata biasanya bisa antara 1 sampai 10% ini tuh
untuk sekitar itulah untuk sosial. Tapi untuk teknik dokteran tidak boleh. Ya, 1% dari 100 itu berarti kan cukup besar itu. Ya, untuk bidang sosial itu antara 1 sampai 5%. Ya, itu. Ekonomi termasuk sosial 1 sampai 5%. Makanya semakin kecil taraf kata semakin bagus. Ya, semakin kecil tingkat taraf nyatanya, tingkat keyakinannya semakin bagus. Ya, makanya kan di dalam polling itu kadang-kadang tingkat kesalahannya yang bisa ditoleransi yaitu 1%. 0,01 kecil bagus, ada yang 2,5% dan sebagainya. Nah, ini nanti dibandingkan dengan kondisi ya dari derajat keyakinannya, GF-nya, variabelnya. Ya, karena tadi jumlahnya tadi ada berapa tadi? K-nya tadi ada 10. Maka N-nya 10. Ya. K-nya itu variabelnya hanya 1. Ya. K itu variabelnya hanya 1, yaitu saham. Maka N min 1. N-nya 10. N1. Berarti 9 nanti GF-nya. Ya, derajat keyakinannya 9. Nah, ini nanti dilihat dari tabel. Ini ada contoh, kalau sudah nanti ada, ini contoh 6 kelompok dengan DF-nya K-1, yaitu 5. Nanti dilihat tabel G-square. Ya, G-square di sini ada DF. Ya, ini contohnya 5. Ya, jadi karena nggak cukup ya, nah, ini nggak cukup. Nanti saya kirim, kalau nggak salah kemarin sudah saya kirim, apakah belum ya? Tabel G-square-nya. Nanti cari aja di buku-buku statistik, ada tabel-tabel itu yang kita pakai. Ada tabel T, ada tabel Z, ada tabel G-square, ya, Wilcoxon, ada semuanya. Ya, nanti, nah ini GF-nya, derajat bebasnya, ini termasuk kelompoknya. Kalau tadi ada 6 kelompok, dikurangi 1 jadi 5. Sehingga tinggal signifikasinya kita yakinnya berapa? 0,05 misalnya. Sehingga kita tarik ke 5 dia 11,07. Ada? Ya, nanti ini dibandingkan dengan 0,05. Karena tingkat keyakinan kita 0,05. Nah, lebih besar ini kan hitung tabelnya lebih besar daripada ini 0,05. Ya, jadi ini tinggal ya. Jadi nanti kita cek lagi ya. Nah, langkah ketiga kita akan membuat uji statistik atau C-square hitungnya. Pakai rumus ini. Ini hebatnya orang-orang ekonomi, kita tidak usah membuktikan rumus. Tapi rumus itu berasal dari orang-orang matematik, ya. Rumus ABC ya cukup rumus aja dieling-eling pun gitu, ya. Kita nggak perlu membuktikan rumus ABC seperti itu, tugasnya dari matematik ya. Ini. Maka saya katakan di sini, hipotesis yang diuji adalah kesesuaian antara nilai harapan ya, yang teramati dengan demikian menggunakan rumus seperti ini, persennya. Ya, rumus persennya C kuadrat C square ya, C kuadrat itu C square sama dengan sigma dari
realitanya ya, yang diamati dikurangi ya, jumlah harapan kuadrat dibagi average dari harapannya berapa. Nah, rumus itu. Nah, makanya tadi ya, tadi kenapa kok ketemu 13? Tadi kan harapan kita kan 13. Tapi realitanya itu 4, 10. Ini banyak baris kolom yang saya hilangkan ya, nama perusahaan saya hilangkan supaya bisa agak besar. Itu kalau ciri-ciri kan percuma ya. Itu tadi kan sama ya, coba tak bukanya. Nah ini gimana ya, ya ini 4, 10, 15 harga ini ya, ini ya, ini ya. Harapannya 13 tapi realitanya adalah 4, 10 ya. Jadi nah ini semuanya harapannya 13 sehingga ya, FE dikurangi F0 13 dikurangi 1 ya, ini tadi ya, dikurangi 4 sorry 4 yaitu 9 ya. Nah rumusnya itu diambil kolom-kolomnya itu, ambil saja rumusnya tadi yaitu kan F0 min FE kuadrat ya, ya ini ya, disesuaikan aja ya, nanti F0 ini ketemu sekarang dikuadratkan ketemunya ini. Nah setelah itu dibagi dengan jumlah FE ya, FE nya berapa ya, jadi ini 13 jadi 83 dibagi 6 ya, 83,6 dibagi 13 ketemunya 6,4 ya, jadi itu ya, ini sudah dikuadratkan 9,8 ya, dibagi ini ketemunya 0,8 terusnya, kemudian dijumlahkan. Nah ini kan rumusnya kan jumlah ya, jumlah ini jumlah dari ini FO min FE ya, jumlah dari FO min FE dikuadratkan, dikurangi dulu baru dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan. Nah ketemunya 219,5. Pak sampai sini dulu, silahkan kalau yang mau bertanya. Makanya tidak usah pakai apa? Tidak usah pakai komputer bisa. Ya, itu. Aku pengen kok ada ngomong sih. Ya, jadi itu. Oh. Kemudian bagaimana menentukan daerah keputusan? Ajar meneh. Nah, Aku on aturan pengambilan keputusan untuk menentukan daerah mana yang penerimaan dan penolakan hipotesis Hanul tadi. Penerimaan Hanul jika nilai Chi-square hasil perhitungan sama atau lebih dari nilai Chi-square kritisnya. Ya, jika nilai Chi-square kuadrat itu lebih besar dari Chi-square kritis, maka Hanul ditolak. Itu tadi. Kapan kita menolak Hanul? Kapan kita menerima? Kalau kita tolak Hanul, berarti kita menerima alternatif. Nah, alternatif itu apa? Tadi hipotesisnya kan ini. Mana hipotesisnya? Nah ini. Kalau menolak Hanul berarti menerima ini. Ada perbedaan. Ya, kalau menerima Hanul berarti ya menerima Hanul menolak alternatif kan gitu ya. Ya jadi itu. Ya, itu. Ya, sehingga kesimpulannya tadi jika Chi-square hitungnya tadi ingat hitung bentuknya 219,5. Jadi tadi 219,5 belah kanan pojok ini. Ya, 219,5. Ini hitung.
kita bandingkan dengan tadi C square kritis, ya. Kritisnya 16,919 kan gitu ya. Jadi atau tabel, ya. Hitung, kita bandingkan dengan tabel. Jadi caranya melihat kan 10 kolomnya dikurangi 1, K-1, 9. Tarik 9 ke kanan, ya seperti ini. Seperti ini tadi contohnya. Karena ini saya tadi akan sampai 10, ya. Ya, 10 dikurangi 1 kan 9. Seandainya 5 itu 9, kita tarik saja 0,05 sehingga ketemunya berapa. Ya, itu. Ya, jadi itu. Ya, dimau. Nah, itu ditolak dan hak alternatif diterima sehingga antara kenyataan yang terjadi dengan harapan, ya, dari analisis adalah tidak sama. Ya. Nah, kalau statistik keputusan sudah sampai sini sudah selesai, sudah betul, sudah 100 itu. Tetapi kalau ini penelitian, saudara harus kenapa kok tidak sama? Tentunya ada masalah. Apa yang terjadi pada saat misalnya hari ini ini harga saham sekarang, kemudian akhir bulan Maret April kok berbeda. Harga saham aneka tambang tadi kok jadi sekian, berbeda. Nah, apa berbeda? Nah, ini harus diungkap, baik secara eksternal maupun internal di dalam suatu perusahaan itu. Kejadian-kejadian yang mengakibatkan harga saham aneka tambang tidak sama, ya, ya. Jadi handul ditolak berarti tidak sama, hak alternatif diterima, sehingga ada perbedaan. Apa yang mengakibatkan harga itu berbeda? Nah, itu tadi saya katakan, kalau perusahaan yang bermacam-macam, variasinya bermacam-macam, kita akan mendapat kesulitan. Tetapi kalau itu tambang semuanya, akan mudah. Misalnya terjadi peningkatan, ya, karena apa? Pemerintah dalam ekspor ini ya tidak mengekspor bahan mentah. Dengan kebijakan hilirisasi, ternyata ekspornya sudah barang jadi. Sehingga barang-barang jadi harganya semakin tinggi, kan gitu loh. Terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap tambang itu semakin tinggi, kan gitu kan? Sehingga akan berdampak pada nilai harga saham yang meningkat, kan gitu. Ini justifikasinya begitu. Justifikasinya begitu. Ya, inilah yang saya katakan penelitian kuantitatif itu keputusannya kadang-kadang masih dalam ranah atau pemikiran-pemikiran statistik. Misalnya begini, kesimpulannya Handul, ya Handul, misalnya ya ini MSDM yang paling mudah lah, ya, motivasi Handulnya tidak ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja. Handul, alternatifnya ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja. Ya. Kemudian H0 ditolak. Ya. H0-nya ditolak. Karena T hitung ya, lebih besar daripada T tabelnya. T kritis atau C, ya misalnya ini C lah, nggak masalah. C hitungannya tadi lebih besar dari C tabelnya atau C kritisnya. Kritis itu diambil dari tabelnya tadi. Ya, berarti hak alternatif diterima. Ada pengaruh antara motivasi sama
kinerja. Ya. Nah, apa maknanya? Maknanya semakin ditingkatkan motivasi karyawan, kinerja karyawan akan meningkat. Maknanya itu. Implementasinya gimana? Motivasinya, indikatornya apa itu? Semangat kerjanya tinggi. Semakin semangat kerjanya ditingkatkan, maka kinerjanya akan meningkat. Nah, indikator-indikator itulah yang perlu ditingkatkan. Termasuk jawaban-jawaban terbuka. Ya, jadi ini jawaban terbuka. Karena di ini ada analisis, yaitu jawaban responden terhadap masing-masing variabel. Variabel disuruh motivasi. Ya, nanti indikatornya apa? Diuji dulu. Sehingga nanti akan ketemu indeksnya. Oh, indeksnya ini sedang. Ya, itu. Nah, ini yang kadang-kadang antara jawaban responden terhadap masing-masing variabel, misalnya ini, yang menjadi masalah adalah kinerja. Y-nya atau variabel terikatnya adalah variabel terikat atau variabel yang kita teliti adalah kinerja. Berarti kinerja ada masalah. Kinerjanya turun. Tetapi jawaban responden terhadap kuesioner yang kita sebarkan untuk diisi, ya, indeksnya sangat tinggi. Wah, berarti ada masalah. Ini harus sinkron. Ya, harus sinkron antara kinerjanya dengan jawaban responden terhadap kinerja. Ya, jadi sinkronisasi harus ada. Ya, jadi ini. Ada contoh lagi, ini yang ini misalnya ini contohnya. Banyaknya penjualan kartu atau karcis untuk setiap pemain. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pemain atau 6 orang lah. Ya, disuruh menjual karcis atau kartu. Ya, Dikun mampu menjual 13. Bobby 33. Philip 14. Baru mampunya dalam waktu yang sama, misalnya 1 minggu, hanya 7. Marno dalam waktu yang sama 1 minggu 36. William 17. Sehingga totalnya ada 120. Ini realita. Realita di lapangan begitu. Ya, harapannya berapa? Harapannya 120 dibagi 6. Ya, dibagi 6 toh harapannya. Rata-ratanya adalah 20. Sehingga seharusnya dikun itu, seharusnya mereka bisa mampu menjual 20. Tapi mampunya hanya 13. Kenyataannya itu. Bobby, ya, harapannya mereka hanya menjual 20. Tapi kenyataannya mereka mampu menjual 33. Pilih kemampuannya 14. Seharusnya 20. Baru mampunya hanya menjual 7. Seharusnya 20. Nah, 20 tadi dari 120 totalnya dibagi jumlah orangnya. Ini yang diharapkan. Jelas belum? Nah, lalu kita membuat hipotesis. Ya ini tadi. Frekuensinya ya, yang teramati dan yang diharapkan untuk 120 adalah kartu yang terjual. Karena ada 120 kartu, dalam sampel kira-kira memperkirakan ada 20 kartu atau karcis untuk masing-masing kategori, masing-masing orang.
Makanya ini tadi, banyaknya kartu yang diharapkan 20 semuanya, banyaknya kartu yang terjual secara realita adalah 13 ini. Apakah setelah ini perlu diuji? Ya, dulu pernah ada itu, dia itu pimpinan dari ini yang membuat Ciki itu, ya. Kemudian dia kuliah di tempat kita. Jangan, yo Pak, itu kan sudah kelihatan Pak. Ya kita buktikan apakah benar atau tidak, kita uji dulu. Ya, jelas ada perbedaan Pak, ya kita uji dulu. 13 dengan 20 ya itu perbedaan. 33 ini pasti ada perbedaan. Iya, makanya kita uji. Ya, data itu kita uji. Benar enggak? Nah, makanya tahap pertama buatlah hipotesisnya. Ya, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara frekuensi yang teramati dan frekuensi yang diharapkan. Ya, ini perbedaan antara keduanya ya disebabkan oleh faktor-faktor kebetulan atau karena kemampuan penarikan sampel. Itu faktor seperti atau penarikan sampelnya. Kebetulan atau itu. Atau kemampuan dari masing-masing orang di dalam menjual. Nah, hipotesis alternatifnya, alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan. Yang satu tidak ada perbedaan. Nah, nolnya, alternatifnya ada perbedaan. Ya, ini sama. H0 VO sama dengan FE. Alternatif VO tidak sama dengan FE. Ya, jika hasil pengujian ternyata hipotesis nol ditolak, berarti kita terima hipotesis alternatif. Ya, nah berarti apa? Penjualan ke-6 ini tidak sama. Nah ini, tetapi bila nanti hasilnya menerima H0 dan menolak H alternatif, berarti ya sama, tidak ada perbedaan, ya tidak ada perbedaan. Ya jadi itu, jadi ini berarti menyatakan bahwa tidak ada perbedaan begitu ya hipotesis nol. Tidak ada perbedaan antara frekuensi yang teramati ya, dan frekuensi yang diharapkan. Ya, dugaan sementara maka perlu diuji kan gitu ya. Nah, ini. Yang kedua, setelah kita membuat hipotesis, kita uji. Pilih taraf nyatanya yang akan digunakan untuk pengujian. Nah, keyakinan tadi adalah taraf nyatanya 0,05 atau 5%. Artinya apa? Ya, kesalahan 0,05 itu masih bisa ditoleransi. Berarti benernya berapa? 95%. Ya, jadi ini. Makanya saya katakan tadi, probabilitasnya sama seperti kesalahan ya jenis 1. Ada kesalahan jenis 1. Berarti probabilitas menolak hipotesis 0. Kesalahan 2 menerima hipotesis 0. Kan gitu ya. Jadi itu. Jadi ada 2 kesalahan. Kesalahan pertama menolak hipotesis 0 berarti menerima hipotesis alternatif. Kesalahan yang kedua ya menerima hipotesis 0 tapi menolak hipotesis alternatif. Ya, terbalik ya tadi. Nah, rumusnya sama. Ini contoh yang kedua ya, rumusnya sama. Ini untuk mencari chi-square hitungnya. Untuk mencari chi-square hitungnya. Ya. Tahap aturan pengambilan keputusan
dalam hipotesis tidak lain adalah menentukan sesuatu nilai yang memisahkan daerahnya atau wilayahnya, menolak dari daerah penerimaan. Ya, ini disebut nilai kritis. Nilai kritis itu diambil dari tabel. Nanti kita bandingkan. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ini ya. Nah, mana ya? Nah, ini. Ya. Gambarnya seperti ini. Daerah penolakan. Ya. Nah, ini daerah penolakan antara titik yang ini 11,070 sama ini. Ini yang ditolak. Berarti ini yang diterima. handlenya diterima. Yang ditolak antara 11,070 sampai 34,40. Ya, tapi sebelum sampai ke situ, tapi minimal ini penolakan darah itu. Ya, sudah saya dari sini dulu. Di mana? Ya, nah, DF-nya sama. Ya, DF itu derajat bebasnya itu berapa kelompok? Ya, itu ada 6 kelompok. Kelompok dikurangi 1, berarti 5. Makanya nanti saudara melihat di sini, berarti kan pada contoh di atas jumlah kategorik atau kelompok adalah 6. Ya, 6 atau K-nya. Maka DF-nya 6 dikurangi 1, 5. Karena DF-nya 5, taraf keyakinannya yaitu 0,05 menjadi seperti 11,070. Itu tadi. Ya, ini contohnya yang tadi 5 itu tadi. Ya, itu ada tabel C-square. Nah, DF-nya 1 sampai 100 lebih itu, ya. Macam-macam. Nanti 0,10, 0, ini ada tingkat keyakinan kita. Kalau 0,01 ya, pada DF-nya 5 menjadi 5, derajat bebasnya menjadi 5, 6 dikurangi 1, bisa 15,086. Itu nggak usah menghitung karena ada tabelnya sudah. Ya, jadi itu. Ya. Nah, terus kaidah untuk menghitung, mengambil keputusan itu tadi. Bila C-square-nya hitung lebih kecil atau sama dengan C-square tabel, maka handle diterima. Ya. Bila C-square-nya lebih besar dari C-square tabel, handle ditolak. C-square hitung rumusnya adalah ini, sama dengan tadi. Ya, maka ini dikon 15 ini ya, ketemu 34,40. Ya, itu dari mana? Ya, F0 dikurangi FP. Nah, itu rumusnya. F-nya besar, kecil itu ya harusnya. Jadi kita dikuadratkan kan jadi positif. Ya, totalnya berapa? Dibagi sama 6. Ya, berarti 34,40. Nah, nanti dibandingkan dengan tabelnya. Kita hanya begitu saja. Gampang kok. Ya, nah itu. Makanya dari distribusi nilai C-square, ya, pada derajat bebasnya 5, taraf signifikannya 0,05, ya, maka akan ketemu ya, adalah ini tadi 11,070 kan gitu loh. Jadi yang titik ini 0 ke kanan terus makin besar, ya, itu. Karena ini kan tidak kurvanya tidak normal, miring ke kiri kan gitu loh, ya. Tapi kalau kurva normal kiri kanannya 50%, 50%. Ya, 50%, 50%. Ya, jadi itu. Ada yang mau tanya silakan. Ya. Nah, kesimpulannya yaitu tadi. Handulnya gimana?
tadi kita bandingkan, bandingkan dengan takbir. Ya, hitungnya berapa? 34,40. Lebih besar daripada takbir tuh, berarti menolak hanul. Kalau menolak hanul berarti menolak alternatif. Menolak hanul berarti menerima alternatif. Ya, jadi itu. Silakan direnungkan dulu sambil dibuka itu. Ya, saya tak ini dulu. Ya, nanti setelah itu silakan tanya. Saya tak izin dulu. Bentar. Dalam hal mengukur nilai kepuasan pelanggan, variabel apa yang harus diukur? Halo. Halo, Selamat silakan. malam Pak, izin tanya Bapak. Monggo, silakan. Ya. Aku senang pengen tanya. Iya. Sebenarnya yang mau saya tanyakan saya juga masih bingung Pak. Nah, bingung nanti. Ya, jadi gini Pak, rencananya kan di penelitian saya tuh untuk menilai loyalitas Bapak, pelanggan. Nah, para indikatornya kan, ini saya belum menemukan variabelnya, mungkin nanti Bapak bisa membantu. Indikatornya itu kan terkait dengan apa, loyalitas itu kan dia berarti cocok dengan produknya, kemudian pelayanan dari perusahaan itu oke, sehingga konsumen itu loyal. Nah, kalau indikator kan ada indikator internal yang tadi saya sampaikan, kemudian ada indikator eksternal itu kan bisa jadi getuk tular dari teman-temannya atau intinya faktor-faktor yang di luar perusahaan. Nah, itu kalau saya mau mengukur variabelnya, itu variabel apa saja dulu yang mau diukur, kemudian lebih baik saya menggunakan menggunakan metode pengukuran yang bagaimana Pak? Gitu Pak, yang saya tanyakan Pak. Oke, ya. Panjenengan ingin melihat loyalitas pelanggan. Konsumen, loyalitas konsumen. Kemudian di dalam loyalitas itu kira-kira sampelnya diketahui tidak populasinya? Kalau sampelnya itu primer Bapak. Jadi nanti saya langsung ke pelanggannya. Betul, primer. Tapi kan gini, pemilihan sampel itu tergantung dari populasinya. Populasinya diketahui enggak? Misalnya loyalitas produk Aqua di Kota Semarang. Kan enggak sulit lah. Sulit toh? Ya Artinya mungkin jumlahnya kan sulit. Ya. Apa saudara ke distributor kan tidak mungkin. Ya. Karena satu orang bisa beli 2 botol Aqua diminum sendiri. Atau jumlah botolnya ada berapa? Itu sebagai populasi kan ya enggak. Iya. Oh berarti ruang lingkupnya saya sempitkan aja Pak. Misal di kampus USM mahasiswa gitu bisa Pak? Di kampus USM. Jadi mahasiswa yang membeli minuman Sprite misalnya gitu. Nah kan saya mau menggali loyalitas berapa sih atau berapa mahasiswa yang dia loyal untuk membeli Sprite di kantin gitu. Misalnya seperti itu Pak. Untuk mengetahui seseorang itu membeli Sprite dan tidak dari mana? Kan sulit ah? Iya, sulit. Nah, makanya nanti menggunakan alat apa? Kan gitu kan? Iya, itu yang mau Misalnya populasinya diketahui. Kalau tidak diketahui, ya, itu bisa sampelnya, ya, sampelnya. Jadi populasi tidak diketahui jumlahnya. Oh, boleh seperti itu, Pak? Boleh.
Oh. Jadi probability-nya kita nggak tahu. Sehingga nanti penggunaan berapa sampelnya. Nanti ada beberapa pola. Nanti tergantung dari bukunya saudara mengacu apa. Kalau Prof. Agusti, ya, jumlah indikatornya masing-masing variabel yang saudara bangun itu misalnya ada 5 variabel, 4 variabel Iya. bebas, 1 variabel terikat. Berarti 5 kan? Iya. Nah, masing-masing indikator dari masing-masing variabel ada berapa? Ya, misalnya ada 25 orang, 25 indikator Indikator, ya. totalnya. Dari 5 variabel itu ada 25 indikator. Misalnya setiap variabel, dan gampang ngitung, adalah 5, 5, 5, 5, 5. Oh iya. Jadi nanti setiap variabel itu akan ditanyakan ditanyakan 5 pertanyaan. Ya, baik variabel internal di dalam perusahaan maupun variabel eksternal yaitu konsumennya. Kan gitu ya? Iya. Iya toh? Iya, Jadi variabel nanti tanyakan itu, misalnya variabelnya itu ada 20 Ada 5. 25. Iya. Nanti dikalikan 5. Berarti 125. Sampelnya itu jumlahnya. Tapi ada juga. Kan kemarin kalau nggak salah sudah saya berikan itu jumlah sampel yang perlu saudara gunakan untuk data yang tidak diketahui. Ya, data yang tidak diketahui. Yang kedua bisa menggunakan rumus. Ada rumusnya pakai Z itu. Rumus Z. Nanti kan ketemu. Ini dulu ya. Kemudian setelah itu saudara kerangka pikirnya gimana? Populasinya sudah diketahui toh? Iya, 125. Ya, nanti cara untuk memilih 125 dari seluruh kota Semarang ini piye? Yaitu dengan menggunakan teknik proposif dengan ciri-ciri. Orang yang ciri-cirinya orang yang sudah pernah membeli dan pernah minum Coca-Cola ya, minimal 3 kali. Ya, pernah minum, pernah mengicipi lah. Kalau orang-orang itu belum pernah mengicipi ya belum bisa sebagai sampelnya nanti. Karena nggak ngerti. Misalnya sudah masalah orang yang merokok gula garam, filter. Kalau tanya saya nggak ngerti. Saya tidak pernah merokok. Sejak kecil sampai tua nggak pernah merokok. Itu. Nah, setelah lihat kerangkanya, sampelnya sudah diketahui kerangkanya ini. Kerangkanya antar variabel saling berpengaruh tidak. Kalau saling berpengaruh, misalnya variabel bebas X1 terhadap X2, X2 terhadap X3, X1 terhadap itu bisa menggunakan PLS dan set. Ini yang parametrik. Ya. Nah, nanti ya, kalau saudara menggunakan non parametrik, jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi orang yang kita tanya yaitu mahasiswa, pegawai negeri, pegawai bank, macam-macam ya, nanti bisa menggunakan Chi-square. Ya, jadi bisa Chi-square. Antara misalnya apa ini yang mendorong ini misalnya kualitas terhadap layanan. Satu-satu tapi kalau Chi-square satu-satu. Ya, Chi-square satu. Nah, nanti di model yang kedua bisa terlihat itu. Ya, ini tadi kan model ini kan baru goodness of fit-nya, keserasiannya. Ya, kalau yang kedua itu yang tidak sama pun gitu ya. Ini kan keserasian sama. Jelas ya. Jadi saudara juga misalnya tadi
loyalitas ya, loyalitas ya. Loyalitas kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukti kalau mereka loyalitas ya membeli sesuatu lebih dari 3 kali lah misalnya. Loyal berarti. Ya. Nah, nanti faktornya apa? Mengapa seseorang bisa loyal? Nanti satu persatu kita bandingkan. Itu kalau menggunakan non parametrik. Kalau parametrik, kalau yang kayak gini pasti sampelnya tidak kesulitan. Ya, sampelnya banyak. Asal mereka secara proporsi memiliki ciri-ciri sering minum Coca-Cola. Misalnya itu minimal berapa kali? 1 minggu 2 kali misalnya. Minimal. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu untuk banyak faktor lah untuk meningkatkan loyalitas itu. Ya, bisa diversifikasi produk, bisa ini kan kemarin sudah ada itu kalau nggak salah kemarin ya di perkuliahan pertama itu cara mulai sampel dan itu. Ini penting. Saya nanti olahan data karena ini kuantitatif menggunakan apa? Ya, menggunakan parametrik atau non parametrik. Itu kerangkanya dulu dan sampelnya. Ya, kita harus lihat itu. Kalau sampelnya cuma kecil, misalnya begini. Contohnya ini saja lah. Ini yang kedua. Nah, nanti sambil saya berikan yang kedua ini. Untuk normality. Untuk uji normalitinya. Karena ini tidak normal kan. Untuk menguji apakah distribusi mengikuti normal atau tidak. Artinya, untuk menentukan apakah suatu frekuensi dari pengamatan, ya, realita, ya, sesuai dengan sekelompok frekuensi yang diharapkan. Ya. Nah, itu dengan pendekatan kurva normal. Nah, nanti bentuknya akan segini. Langkahnya ini, membuat distribusi frekuensi. Menentukan nilai rata-rata. Hitung standar deviasi. Nanti untuk menentukan ini standar hitung dan standar deviasi untuk menentukan nilai Z-nya. Ya, nilai Z-nya itu rata-rata dikurangi standar deviasi dibagi itu apa. Ya, jadi ini nilai Z-nya. Menentukan probabilitas setiap kelas dengan menggunakan nilai Z ini salah ini. Nomor 5 itu jadi 1 dengan atas. Menentukan nilai harapan dengan mengaktifkan nilai probabilitas dengan sejumlah data. Ya, kemudian melakukan pengujian. Pengujian antara C kuadrat untuk melakukan apakah suatu distribusi itu normal atau tidak. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk itu. Tapi kalau tadi, ini satu persatu bisa menggunakan non-parametrik asal sampelnya tidak normal. Ya, sampelnya tidak normal. Bisa satu persatu. Tapi C-square itu bisa juga dipakai untuk penelitian-penelitian yang normal. Bisa. Nah itu maka seperti ini nanti. Contohnya. Ya. Yang normal itu berarti N-nya banyak. N-nya banyak. Ya. N-nya banyak. Contohnya ini. Ini N-nya baru sedikit tapi hampir sama. Analisis memprediksi 20 saham terfavorit yang layak dibeli dan dipertahankan ya, dalam 1-2 minggu. Berikut adalah harga saham dari 20 perusahaan tersebut pada tanggal 5 Desember lah kita pada itu datanya 5 Desember. Dari data harga saham tersebut, ujilah harga saham tersebut mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, nanti menggunakan C-square ini. Perusahaannya ada 20. Ya, ada Aneka Tambang, harga sahamnya 1.350. Ada ini ya,
FG, ya, ada Astra dan sebagainya. Ini harga pada waktu kita buka tanggal 8 Desember 2008. Misalnya itu. Atau dibuka hari ini. Makanya nanti kalau saudara membuat seperti ini, sumbernya ya dari Bursa Efek Indonesia diakses tanggal hari ini. Ya, diakses ini tanggal 30 tanggal 29 misalnya, 29 Maret tahun 2023 jam berapa? Ya, karena kalau tidak ada data akses ini, harga saham ini bisa berubah sehingga tidak valid kan gitu loh. Nah, tapi kalau itu ada tanggal mengakses jam berapa, jadi pada saat saudara mengambil data itu jam berapa? Ya ini kadang-kadang hal yang sepele dilupakan oleh mahasiswa. Termasuk mahasiswa S3 itu. Ya, saya pernah punya bimbingan S3 juga, saya katakan, loh, ini data kapan itu? Ya, saya ngambil, nah itu harus ada kapan? Karena 2 hari saham itu lebih jamnya atau apalagi harinya akan berubah. Ya, pada saat saudara mengambil sumber ini, kapan? Ya, ini perlu saya ingatkan ya. Jadi tabel apapun harus ada sumbernya. Karena ini saya tidak perlu ada sumber karena ini hanya untuk latihan secara teknis saja. Jelas ya? Ini misalnya. Nah, jumlahnya kan ini macam-macam. Sebenarnya seru. Aku lupa. Ini ada data yang paling rendah dan paling besar. Paling tinggi Oh, ya wes. dan paling rendah. Nah, kalau datanya seperti ini, contohnya begini, ini yang sering dilupakan mahasiswa di dalam membuat tesis. Misalnya usia. Usia kan pasti lebih 2 bulan, 3 bulan. Terus saudara membuat distribusinya 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai itu. Nah, nanti kan ditanya dasarnya apa? Ya, maka dasarnya harus menggunakan rumus Tarcis. Distribusi frekuensi ini rumus Tarcis. Ya, kelasnya itu 1 plus 3,322 log N-nya berapa? N-nya 20, sehingga kalau itu akan ketemu 5. Kelasnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masing-masing kelas intervalnya berapa? Interval kelas. Nah, saudara cari data tertinggi dari harga saham itu tertinggi adalah 3175. Harga yang rendah 435 dibagi 2. Berarti intervalnya adalah 548. Nah, data terendah adalah 435. Terus ditambah 548 sehingga 983. Nah, nanti di interval itu siapa saja? Ini ada 7 perusahaan. Ya. Nah, ada 7 perusahaan. Nah, kemudian 983. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan di sini diisi 983 juga. Ya. Kelas yang kedua ditambah 1, yaitu 984. Sebab kalau di sini juga 983 sampai 1532, nanti yang 983 bisa kelas kedua dan kelas yang pertama. Harus ada bedanya. Ya. Sehingga ada selisihnya. Benar-benar itu masuk kelas yang pertama. Ya, intervalnya 435 sampai 983. Dan nanti dicek antara kui ada berapa perusahaan. Ya, ada 603
di 0, kemudian cari itu lagi. Sekitar itu ada berapa? Ternyata ada 7 perusahaan. Dan seterusnya. Nah, titik tengah itu 835 ditambah 987 dibagi 2. Ini akan ketemu 709. Nilai kelas tengah. Ya, itu langkah pertama itu. Karena ini datanya kan data demikian. Harga saham ya masing-masing pada saat itu, yaitu tanggal 5 Desember tahun 2008 itu tadi. Ya, jadi itu. Ya, setelah ada intervalnya, enggak ketemunya sama. Totalnya akan 20. Ya, frekuensinya akan jumlahnya akan 20. Kan gitu. Ya, jadi ini. Ya. Nah, termasuk nanti kalau membuat tabel pendapatan, tabel usia, masa kerja, itu dibuat distribusi frekuensi seperti itu. Nah, kemudian itu tadi sama, ya, X-nya ada 709. Nah, 709 itu dari mana? Dari rata-ratanya. Rata tengah, nilai tengah, kelas tengahnya. Nanti dikalikan, nanti akan ketemu. Nah, sehingga tujuan kita ini untuk mencari rata-rata, yaitu 1340. Nah, yang ini deviasinya. Ya. Nah, deviasinya S sama dengan ini. Nanti ketemu berapa. Nah, itu untuk mengganti ini. Pada saat ini, set 438 itu tadinya berapa? Set 983 itu jadinya berapa? Nah, nanti ini berubah. Ya. Jadi, nanti rata-rata, ya, jadi jadi nilai tengahnya itu tadi. Tanda deviasinya, nilai tengahnya 1340, ya. Kemudian deviasi, ya, standar deviasi, ya. Ini kurang ya, bukan deviasi, tapi deviasi 639. Nah, ini untuk menghitung ini tadi, ya. Sehingga set 435 sama dengan 35, ini ini titik tengahnya dibagi standar deviasinya, kan gitu kan? Rata-rata dibagi ini akan ketemu ini. Sehingga nanti ini diganti 1,45. Nah, ini ganti ini jadinya 1,45. Ini belum. Nah, ini. Nah, ini jadi ini. Aduh, lali. Ya, kisaran setnya antara 1 sampai ini. Ya. Nah, kemudian kisaran itu antara sekian sampai sekian. Nah, berapa kisaran probabilitasnya? Ya, probabilitasnya, ya, antara 0,4265 itu dari ini probabilitasnya. Ya, probabilitasnya rumus tadi. Mana tadi? Ya, probabilitasnya, tanda deviasinya itu, ya, sebentar ya. Probabilitasnya itu tadi 42, kisaran probabilitas ini tadi. Nilai probabilitasnya, ya, ini sebentar ya, probabilitasnya diambil yang ini. 2 ini, ya, nilai ini diambil probabilitasnya. Jadi dibagi 2. 0,4264 ditambah 0,2157 dibagi 2. Ya, dikurangi 108. Nah, kan ketemu. Nanti ini ketemunya. Nah, ini sebagai probabilitas nanti dikalikan 20. Maka ketemu 4,2. Ya. Nah, ini kan sama. FO. Ya, jadi ingin mencari ini tadi. Ingin mencari FE. Ekspektasinya. Ya, ekspektasi kan tergantung dari probabilitas.
4,2 itu berasal dari mana? Probabilitas harapan dikalikan 20. Kenapa dikalikan 20? Karena tadi N-nya ada 20. Ya, ada 20. Ya, jadi 6,7 itu probabilitasnya 0,3374 dikalikan 20. Ya, jadi itu. Ya, jadi maka hipotesisnya baru setelah itu buat hipotesis. Perumusan hipotesis tidak ada beda antara frekuensi yang diharapkan dengan teramati dari harga saham. Ada bedanya. Ya. Nah, ini nanti nyatanya DF-nya ada 5 tuh, kolomnya jadi dengan distribusi yang baru tadi dari 20N itu kan ada 5. 1, 2, ini 4, 3, 5 sampai 983. Kemudian yang kedua 984 sampai 1532. Ini kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini. Nah, makanya kolomnya ada 5 min 1, 4. Nah, 4 dan ini ada tingkat nyatanya yaitu 5%. Ya, kolomnya adalah 9,498. Ya, nanti ditengok itu. Ya, ini coba tadi berapa tadi? Sebentar, kok melayu-melayu. Ya, ini kan DF-nya 4, DF-nya 5. 5 itu dari 5 dikurangi 1. Kalau karena ada 5 kelompok kan itu kan, kurangi 1 berarti 4. Nah, 4 tingkat signifikansinya 5%. Ya, nanti tengok aja. Contohnya ini tadi saya buka tabelnya G-square berapa. Ya, yang atas tadi. Ini kan sama. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. 0,05. Nah, 4. Nah, ini mana? 4. Kursornya mulai tarik kemana? Nah, ini 4. Ditarik ke sini. 9,488. Ya, DF-nya 4. Dari ini. Ya, 9,88. 9,488. Ya, jadi itu. Ya, jadi ketemu 9 bandingkan. Setelah itu kita bandingkan. Ya, betul toh? 9,498. Ya, 5%. Kemudian kita bandingkan dengan G-square hitungnya. Karena ini belum dihitung G-square hitungnya. Nah, ini tadi. Ini kan FO sama frekuensinya saja. Kan kita tadi ingin mencari frekuensinya. Ya, frekuensinya sudah ketemu dah. 4,2 ya, kita bandingkan antara FO dan frekuensinya. Ya, beda kan? Kalau tadi frekuensi yang diharapkan tadi kan jumlah semua dibagi dengan N-nya. Kalau ini enggak, kita harus mencari dulu ya probabilitasnya. Kemudian FE-nya adalah probabilitas dikalikan dengan N-nya, akan ketemu 4,2. Ya, itu. Ya, jadi 7 yang 4 harga saham antara 435 sampai 983 ini ada 7. Ya, ada 7 perusahaan. Ya, ini realitanya. Tapi kenyataannya setelah 1 bulan ya adalah 4,2. Ya, jadi nah, bagaimana G-square-nya? Yaitu tadi. Nah, ini ya akan ketemu nantinya G-square hitungnya 3,6. Nanti kita bandingkan antara 3,6 dengan tabelnya. Tabelnya 9,488 atau 89. Ya, berarti G-square hitung lebih kecil daripada G-square tabel. Maka H0 diterima, H alternatif ditolak. Artinya apa? Ya, bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0. Ya, dan dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara frekuensi harapan dan frekuensi yang nyata.
Oleh karena itu, distribusi harga saham sama dengan distribusi normal. Nah, ini tujuan G-Square untuk melihat itu kondisinya. Normal atau tidak. Nah, saya kembali ke tadi teman saudara yang ingin melihat loyalitas. Ya, loyalitas. Tadi jelas loyalitas suatu produk. Ya, kalau produknya di ini saudara batasi mahasiswa USM, ya jumlahnya tahu, tapi kita kan nggak tahu yang suka minum Coca-Cola itu berapa orang, kita kan nggak tahu, ya. Kota Semarang kita bisa tahu jumlah penduduk Kota Semarang per kecamatan, ada datanya di BPS. Tetapi jumlah penduduk yang kurang lebih 6 juta atau berapa? Kalau Jakarta sekitar 10 juta. Ya, itu yang minum Coca-Cola berapa orang pun kita nggak tahu. Makanya gunakan data yang tidak diketahui. Boleh saudara ngambil di ini di kota di USM mahasiswa yang minum Fanta, di mahasiswa USM yang minum Fanta. Bagaimana loyalitasnya terhadap produk Fanta? Tapi saudara jangan menggunakan populasinya diketahui, nanti keliru. Karena tidak semua mahasiswa USM minum Fanta. Sehingga tidak diketahui. Ini hati-hati di situ. Karena kemarin saya menguji juga skripsi itu, yaitu ini dia mahasiswa USM yang membeli dengan cara online. Kan ya sulit tuh. Siapa yang membeli kan gitu. Dia mengatakan populasinya apa seluruh mahasiswa USM. Saya tanya, apakah seluruh mahasiswa USM itu berminat membeli di online? Diketahui tidak? Tidak diketahui. Ya sudah. Kalau tidak diketahui, ya jangan menggunakan rumus yang diketahui. Ya. Sehingga kalau populasinya tidak diketahui, ya gunakan itu tadi. Jumlah yang minum Coca-Cola di mahasiswa USM tidak diketahui jumlahnya. Ya, sehingga sampelnya ya ada tekniknya tadi, pendekatannya. Yang menurut Prof. Agusti, itu jumlah indikator dikalikan variabelnya. Berapa? Atau ada rumus set. Itu saya kira kemarin sudah saya share itu. Ada itu. Ya, ada itu. Ya, sekarang mau menggunakan apa? Ya, kalau jumlahnya tidak diketahui dan menggunakan rumus itu ketemu 125, ya sudah 125 aja. Lalu bagaimana memilih 125 dari seluruh mahasiswa ini dengan proporsi? Tekniknya proporsi. Dengan ciri-ciri tertentu. Minimal mereka 1 minggu 3 kali minum Fanta. Misalnya itu. Ya, jadi itu. Yang kedua, mahasiswa USM. Karena saudara meneliti adalah mahasiswa USM. Cirinya adalah mahasiswa USM. Kalau bukan mahasiswa USM, ya jangan. Misalnya tadi, saudara meneliti di Kota Semarang. Ya, di Kota Semarang. Kalau mahasiswa luar kota masuk ke Kota Semarang, ya jangan diberi. Saya hanya mahasiswa masyarakat yang penduduknya Kota Semarang. Masalah penduduk di mana, di kecamatan mana, kita nggak tahu, nggak mau tahu. Pokok dengan asumsi bahwa semua penduduk yang menunjukkan KTP Kota Semarang itu bisa menjadi populasinya, bisa menjadi sampelnya, responden. Bisa mewakili.
Ya, sebab nanti kalau pakai proporsional, Kecamatan Semarang Selatan proporsional jumlahnya berapa, secara proporsional dengan jumlah keseluruhan penduduk di Kota Semarang nanti proporsional. Kalau proporsional itu untuk data yang diketahui. Tapi yang digunakan tadi proporsi itu untuk data yang jumlahnya sampelnya tidak diketahui. Populasinya tidak diketahui. Ya, bukan sampelnya tapi populasinya tidak diketahui. Nah, sekarang kerangka pikirnya. Ya, jelas kalau tadi sudah 125 berarti itu data parametrik, bukan non parametrik. Ya, jelas itu parametrik karena lebih dari 100. Ya, parametrik. Nah, tinggal kerangka pikirnya. Kerangka pikirnya gimana? Ataukah hubungannya langsung? Artinya lurus, ya, tidak saling berpengaruh, karena bisa juga variabel bebas dengan variabel bebas dengan variabel terikat, ya, saling mempengaruhi. Nah, itu saudara bisa menggunakan PLS dan SEM. Kalau jumlahnya 125 bisa SEM, bisa PLS. Dua-duanya bisa. Tapi keuntungan PLS kalau jumlahnya kurang dari 100 masih bisa pakai PLS. Tapi kalau SEM tidak bisa. Ya. Tetapi kalau hubungan variabelnya itu tidak saling berhubungan, saling mempengaruhi, saudara cukup menggunakan SPSS. Ya, itu. Nah, makanya kerangka pikirnya kayak apa? Nah, kerangka pikirnya dari situlah. Ingat, kalau panjenengan loyalitas pada minuman Coca-Cola, yang menjadi masalah adalah loyalitas konsumen Coca-Cola. Bukti kalau loyalitas turun, apa? Secara konkretnya itu apa? Ya, itu buktinya apa? Ada datanya enggak? Nah, itu untuk masalahnya adalah di loyalitas. Masalah itu nanti bisa dibuktikan oleh dua hal. Yang pertama adalah fenomena bisnisnya yang menunjukkan loyalitas konsumen untuk membeli Coca-Cola atau Sprite itu menurun. Ada buktinya. Yang kedua, saudara bisa dibuktikan dengan riset gap. Ya, riset gap itu ada 5 macam dan kemarin ada itu kemarin saya berikan itu, ya, gambarnya ada 5 itu. Tapi yang biasa dipakai itu ada tidak secara konsisten, ya, jawaban penelitian atau kesimpulan penelitian, ya, dengan variabel yang sama hasilnya berbeda. Sama-sama tadi misalnya motivasi terhadap kinerja, ada orang yang mengatakan motivasi tidak berpengaruh, bahkan berpengaruh negatif. Tetapi ada peneliti yang lain yang mengatakan motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Ya, berpengaruh negatif. Ya, ada yang berpengaruh positif dan itu. Ya, jadi itu. Ya. Halo, yang tanya tadi, Mas siapa tadi? Monggo kita diskusi. Joko Rianto, Bapak. Ya, Mas Joko Rianto. Gimana, Mas? Masukan dari saya. Lurus, Bapak. Nanti tak coba ya, Pak. Ya. Tolong ya. Membuat kerangka pikirnya dulu, Mas, supaya lebih memudahkan. Apa pakai interpening? Sepertinya interpening, Pak. Interpening, ya. Interpening itu variabelnya adalah variabel kontrol, ya. Nanti untuk melihat mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung, direct and indirect. Ya, nah, kalau menggunakan SPSS itu menggunakan Sobel test.
secara manual. Tetapi kalau saudara PLS bisa langsung. Atau SEM bisa langsung. Yang usah pakai software test. Ya, cuma hati-hati, ini penelitian, sehingga kesimpulannya tidak seperti ini. Ya, secara matematis saja kan gitu. Tapi ya secara ini tadi hipotesis saja, secara statistik saja. Ya, ini kan untuk pembuktian Pak G, statistiknya. Ya, untuk pembuktian. Bukti secara hasilnya, secara pembuktian secara statistik kayak gini. Nah, perlu dari hasil statistik itu kan perlu dimaknai. Ya toh? Angka itu punya makna. Contohnya tadi, alternatif ditolak. Maknanya gimana? Ya, maknanya apa? Berarti menerima untuk menolak berarti menerima. Tidak cukup menolak H0 berarti menerima H0. Berarti tidak ada perbedaan. Harga saham selama dari Desember bulan ini tanggal 29 sampai 29 April. Kenapa? Harganya tetap bagus misalnya kalau mereka harganya naik. Tetap juga baik, tidak mengalami suatu penurunan, sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada gejolak. Ya, saudara harus bisa melihat kondisi eksternal dan kondisi internal perusahaan yang mengeluarkan saham itu tadi. Dan yang kedua, melihat kebijakan pemerintah. Apa yang mendorong, apa yang dilakukan pemerintah, ya, yang bisa menjaga stabilitas harga saham. Ya kan? Itu kan berarti kan saudara harus melihat di situ. Ya. Nah, tetapi kalau saudara meneliti di kantor, saudara bisa melihat ke kantor. Kenapa sih kok motivasi di sini motivasi kok tidak berpengaruh pada kinerja? Ya, misalnya itu. Kok ternyata di sini kok tidak? Apakah saya salah mengambil variabel motivasi untuk menyelesaikan kinerja? Seharusnya secara teori motivasi berpengaruh pada kinerja. Tapi kenapa? Nah, saudara bisa dengan cara wawancara, dengan cara terbuka lah. Loh, gimana di sini itu bekerja sudah dengan sistem yang baik? Ya, gajinya sudah tinggi loh. Ya, komisinya sudah baik, sudah ini, sistemnya sudah baik, sudah jalan, semuanya menggunakan IT. Kan nggak perlu motivasi, mereka bekerja sesuai sama alur. Ini, ya, bisa. Nah, itu bisa dibuktikan secara empiris, pengamatan saudara di lapangan. Misalnya bertentangan ya, hasilnya bertentangan, kok bisa ya? Kalau sama sih, oke lah, sama. Berarti memang motivasi indikator-indikator untuk menggerakkan kinerja, kan gitu. Tetapi kalau tidak, nah saudara harus lihat di lapangan kayak ngopo. Wah, ternyata responden yang saya suruh isi kuesioner itu mereka sudah memiliki motivasi yang tinggi. Ya, makanya motivasi di sini tidak diabaikan lah, tidak berpengaruh. Nah, makanya terus ada intervening itu tadi. Supaya motivasi berpengaruh harus ada apanya. Dengan gitu kan? Variabel kontrolnya apa? Supaya motivasi yang tidak baik itu tadi dengan variabel kontrol akan meningkatkan kinerja. Kan gitu, Mas? Jelas ya? Iya, Pak. Monggo silakan yang lain. Kita diskusi. Izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Siapa nih yang tanya?
Nurjana. Mbak Nur. Ya, gimana Mbak Nur? Jadi kalau contoh di slide ini, poin 7 ini, untuk kesimpulannya, kan cukup di sini ya Pak, maksudnya bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0 dan dapat dinyatakan Ini bahwa ternyata tidak ada perbedaan pas antara aku bilang frekuensi jemuran, harapan dan niku frekuensi yang nyala. nyata. Oleh Mm-mm. karena distribusi Ya harga wes, saham aku sama udah dengan kafe. distribusi harga normal. Tak cek nih. Nanti kalau di Niku nyala. kesimpulan penelitian Mm-mm. itu cukup berhenti di sini atau di kesimpulan ini, atau misalnya Ya tentunya penyebabnya. ya sudah dengan ini kan harus dimaknai. Ini kan belum dimaknai. Oh ya. Maknanya apa? Kalau H0 diterima tidak cukup bukti untuk menolak, berarti kan menerima H0. Tapi dong Cuma kalimatnya saja. Mang sore mang ngantuk. Nah, tidak cukup bukti untuk menolak, kan kalimat hukum nah ini. Ya, tidak cukup bukti. Sajane menolak lah. Ya, bahwa H0 ditolak. Gitu deh. Nah, kenapa? Menolak, menerima, sorry. Tidak cukup bukti untuk menolak, berarti kan menerima. Nah, H0-nya apa? Tidak ada perbedaan. Artinya, data sekarang yang kita buka, tanggal 29, ya, kemudian kita melihat 1 bulan, tanggal 29 April, ternyata harganya tidak berubah. Harga saham tidak berubah, sama. Ya namanya cepet. Nek Yasmin cepet saiki pun ya buru karan langsung Saudara sebagai peneliti kan harus tanya, kenapa kok sama? Ya, bisa saja terjadi karena kondisi internal dan eksternal di perusahaan itu kondisinya tidak akan terjadi perubahan. Ya apa itu? Ya, eksternalnya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan apa sehingga akan mengendalikan harga saham misalnya. Kondisi keamanan ya di negara itu cukup kondusif. Karena gejolak keamanan itu bisa berpengaruh pada harga saham. Kok bisa Pak? Ya bisa aja. Coba kemarin pada tahun berapa itu? Tahun gedung kembar Amerika yang diantem sama pesawat oleh ISIS. Wall Street. Wall Street. Siang itu kena, malamnya semua harga saham anjlok. Harganya turun. Itu bukan karena kinerja perusahaan yang melakukan saham baik. Nah, itu menandakan bahwa kalau ini tidak ada perubahan, berarti stabilitasnya cukup bagus. Gak ada jalan lain. Stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi. Aku ditelun. Ya. Dan kemudian perusahaan juga tetap tidak berubah kan? Karena kinerja perusahaan itu harga saham itu bisa dipengaruhi oleh meningkatnya keuntungan dari perusahaan. Karena orang membeli saham itu supaya dapat dividen kan. Nek perusahaannya tetap ya, harganya tetap kan berarti kan entoe juga tetap toh. Iya kan? Tapi kalau ternyata meningkat, nah dividennya juga meningkat kan gitu ya. Jadi hati-hati ya di dalam menganalisis ya itu ini kan jadi kelemahan dari metode kuantitatif di sini. Mereka hanya sampai tataran statistik saja. Ya, jadi hanya sampai tataran statistik, tapi suruh membuktikan, suruh mengimplementasikan secara empiris mereka bingung. Ya, makanya di pembahasan nanti di bab 4, kalau hasil itu hasil statistiknya, pembahasan masing-masing hasil statistik itu dibahas. Baik secara empiris kondisi di lapangan maupun secara teori. Itu harus. Ya. Hasil dan pembahasan, jangan sampai pembahasannya hanya sampai tataran ini. Tataran statistik aja.
itu nggak dibahas. Ya, jadi jelas ya. Ya Pak, berarti nanti misalnya ini untuk ketemu tidak ada perbedaan harga saham, penjelasannya atau penyebabnya karena hal 1, 2, 3 itu sudah berhenti di situ ya Pak, tidak ada uji lagi dibuktikan dengan ini misalnya gitu. Ya enggak, kalau statistik ya cuma sampai ini, analisis kuantitatif ya sampai ini aja. Ya. Tapi kalau penelitian kan ketemunya angka dimaknai, kemudian dipraktekkan ke yang ya, nol diterima, prakteknya ke piye. Nah itu, kalau nol diterima tuh prakteknya ke piye. Kenapa kok diterima? Ono masalah opo? Nah ini harus diungkap di penelitian, maka di pembahasan itu. Ya, makanya pembahasan itu harus benar-benar dibahas. Nah, jadi itu. Ya, jadi kadang-kadang gini, pembahasannya terjadi kecelakaan antara sepeda roda 2, sepeda motor roda 2 dan sepeda motor roda 2. Pembahasannya kenapa terjadi kecelakaan? Apakah jalannya? Apakah kalau ini malam sinarnya terangnya kurang terang? Apakah karena salah satu kecepatan yang tinggi? Apakah macam-macam tuh? Kondisinya hujan? Ya. Karena apakah ada yang ugal-ugalan kan gitu, Mbak? Pembahasannya kan itu. Tidak hanya sekedar terjadi kecelakaan selesai kan gitu aja. Orangnya sudah dibawa ke rumah sakit kan gitu. Dah, bukan itu. Tapi yang menjadi peneliti yaitu kenapa terjadi kecelakaan. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau kita mengetahui ya penyebab-penyebabnya, ya masalahnya, realnya, maka itu bisa dipublikasikan dan supaya orang lain juga akan hati-hati kan gitu mengurangi kecelakaan. Ya, jadi itu. Ya, analisisnya semakin panjang, Mbak, kalau di penelitian, tapi kalau di analisa kuantitatif cukup ini. Tapi kadang-kadang saya ya dari hasil kesimpulan statistik, bagaimana pendapat saudara implementasinya di lapangan. Kadang-kadang saya memberikan ada satu kalimat untuk membuktikan di lapangan kondisi seperti ini. Apa yang dilakukan pengusaha yang menjual saham? Ya, bagaimana investor dengan kondisi yang tidak ada perbedaan atau menerima sama ya, tidak menerima halul. Investor gimana kalau kondisinya kayak gini? Tahun 2009, 29 April harganya tetap sama. Ya, apakah investor akan menjual saham? Apakah investor akan tetap tidak menjual saham? Karena stagnan, tidak ada perubahan, harganya tetap sama. Itu tuh, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jelas ya. Ini kalau penelitian begitu. Yang lain gimana? Jelas nggak? Halo. Jam berapa? Aku jam 8 ngajar lagi. Ngajar semester 3. Wih, 20. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah saya share tuh itu. Monggo dibaca-baca. Kemudian ini saya tak ngajar di semester 3. Ya, yaitu seminar mata kuliah seminar. Terima kasih kalau demikian. Saya sudah ditunggu ini. Iya, terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih, Bu. Matur sesangkat, Bapak. Selamat malam. Tetap belajar ya, Pak.
diperhatikan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi saya pelan-pelan untuk membahas itu ya. Saya keluar dulu ya. Iya. Iya, Pak. Nuhun, Pak. Terima kasih. Terus, Bapak. Turun, Pak. Ini kita agak pelan, ini kita merangkak ini. Delosor. Terima kasih, Pak Badra. Mas Andi. Mbak Inta minggir sih, Mbak Inta. Keluarnya Kok nabrak kodok kok. Dari tadi ditanyain halo gak ada yang jawab. Giliran udah selesai, terima kasih Pak. Ngantuk aku. Serius suaranya mari Terima ngantuk. kasih. Nah, terima kasih cepet gitu ya. Iya. Langsung saut-sautan nek terima kasih. Heran aku. Masih salah membuka dan salah menutup. Kalau mau kamerane off kabeh. Giliran terima kasih Om Kafe. Kuwi Aku pakai Pak Badra tangi turu kuwi, Pak Badra kuwi. Ayo. aku turu aku ning dalan Mas ning Oh. tol iki mau. Waduh. Untung wis terima kasih mau. Sing penting nyawa terima kasih. Bapak Ipa sudah jam 9 tak enak tapi. Aduh. Ya Berat. wes. Oke. Ya, makasih ya.